Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Vincentius Udi Prastio. Kali ini kita akan berdiskusi tentang seputar Paskah tahun 2023. Kali ini kita akan bersama Ibu Rinenta Hansih, SPAK. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Kabupaten Gunung Kidul. Halo, Bu Ririn. Halo Pak Udi. Sehat? Puji Tuhan sehat. Terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu untuk Udi. kita. Baik Bu Ririn, kali ini kita bersama-sama akan merayakan Paskah ini. Lebih-lebih untuk umat Kristen di Kabupaten Gunung Kidul tentu menjadi waktu yang sangat istimewa. Nah, di Paskah tahun ini Bu Ririn, apakah ada tema-tema khusus seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, seperti tahun-tahun yang lalu, PGI merilis tema juga untuk tahun ini, di mana temanya adalah diambil dari Matius 28 ayat 7-10, yaitu Ia mendahului ke Galilea, jangan takut. Ya, Pak Udi, tema ini berdasarkan peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit setelah hari ketiga, yaitu yang dikenal sebagai hari Paskah. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan Yesus menderita sengsara bahkan sampai kematiannya. Dan itu yang disebut dengan wafatnya Isa Al-Masih. Dan pada kalender gereja disebut dengan Jumat Agung. Jadi peristiwa kematian Yesus Kristus atau wafat Isa Al-Masih tidak bisa dipisahkan dengan Paskah, yaitu kebangkitannya. Demikian Pak Udi. Oh baik, terima kasih Bu Ririn. Ini tema yang khusus ya karena berbeda dengan tahun yang lalu. Ya. Tentu pasti ada penekanan-penekanan di mana tema ini memang mau diejawantahkan begitu ya di umat Kristen di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bagaimana ini cara mengkontekstualisasi tema itu dengan kehidupan kita sehari-hari Bu Ririn? Ya. Melalui tema ini kita didorong untuk memiliki sikap berpengharapan Pak Udi, baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam tempat kerja, atau di dalam kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Demikian Pak Udi. Kata berpengharapan ini terasa istimewa nih Bu Ririn. Ya, karena siapapun yang mendengar kata harapan berarti ada suatu hal yang baru. Kehidupan yang baru, semangat yang baru begitu ya. Maka ini kira-kira bagaimana ini juga diterapkan pengharapan di masa Paskah ini untuk kehidupan di dalam keluarga. Ini bagaimana ini? Ya, baik. Kita tahu Pak Udi, setelah pasca pandemi ini itu segala sesuatunya belum pulih. Di mana berakibat banyak sekali PHK, bahkan inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi dan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Nah, termasuk juga sulit juga cari pekerjaan. Nah, melalui peristiwa-peristiwa atau kesulitan-kesulitan yang dialami itu sangat bisa mempengaruhi kondisi dalam kehidupan keluarga kita. Terutama banyak sekali keluhan yang mengatakan, aduh sulit sekali untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah, dan banyak sekali yang mengeluhkan juga biaya kesehatan juga tinggi, sampai ketika ada yang sakit tidak tercover oleh BPJS misalnya, mereka sulit sekali untuk mencari biaya untuk bisa memenuhi dan berobat di sana. Nah, hal ini bisa saja menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan pesimis akan masa depan. Kemarin saya berbincang juga dengan wirausaha di bidang resto Pak Udi. Padahal tadinya mereka termasuk sukses, tetapi kemarin kok bisa mengeluh juga. Wah Bu, sepi sekali sekarang, beda banget ketika sebelum terjadi pandemi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, kita sudah bersyukur kalau itu bisa cukup begitu. Nah, ini membayangkan bahwa banyak terjadi memang kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat kita. Dan melalui tema ini, Tuhan menegaskan supaya kita jangan takut, nggak usah khawatir, jangan cemas.
Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kita bersyukur dalam segala hal. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita bisa memiliki energi positif untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Nah, ketika kita bisa bersyukur, kita juga bisa dan dimampukan untuk mengkonsolidasikan segala potensi yang ada dalam keluarga kita. Baik itu anak, orang tua, pokoknya anggota keluarga kita. Jadi kita bisa hidup saling menolong, saling melayani. Enggak justru ditinggalkan di saat sengsara. Ketika punya masalah berat diselesaikan bareng-bareng. Di dalam masyarakat kita ada istilah, ketika ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Wah, jangan sampai betul. Itu terjadi Pak Udi. Yang pasti kita bisa melakukan semua itu, bisa saling menolong, bisa saling melayani, menguatkan ketika kita punya pengharapan. Begitu Pak Udi. Luar biasa. Ini satu rangkaian apa ya? Saya mau mengatakan berarti keluarga-keluarga kita, gak hanya keluarga kita. Saya kira banyak yang mengalami memang setelah situasi pandemi ini memang luar biasa ya. Tingkat kesulitannya itu mungkin dulu gak pernah dialami, sekarang mengalami. Nah, tadi saya menangkap ada kata pengharapan ini, tapi ternyata nggak bisa langsung ya Bu. Harus bersyukur supaya nanti menimbulkan suasana positif sehingga pengharapan itu muncul begitu. Betul, ya. Sehingga satu keluarga itu mempunyai harapan yang sama untuk bangkit kembali. Luar biasanya. Nah, Bu Ririn, pertanyaan selanjutnya ini saya mau ingin tahu, kalau sekarang kan pekerjaan-pekerjaan sudah mulai kembali. Ya, bergulir lagi, orang-orang sudah nggak WFH lagi, orang-orang juga sudah mulai berdagang lagi kembali, mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan yang lama atau mungkin pekerjaan yang baru. Tapi semangatnya apakah bisa diterapkan di sana ini? Bagaimana menerapkan pengharapan itu di dalam tempat pekerjaan? Gimana nih Bu? Ya, Pak Udi. Jadi adalah satu hal yang wajar. Ketika di dalam pekerjaan kita, apapun itu, misalnya ASN, wirausaha, wira swasta, pedagang, petani, dan berbagai macam mata pencaharian atau pekerjaan lainnya, bahwa kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Itu sudah sangat wajar, sangat biasa. Nah, kadang-kadang juga tidak bisa mencapai target. Atau kita kadang mengeluh juga, wah mau bekerja fasilitas terbatas, anggaran terbatas gitu. Misalnya itu terjadi, tetaplah semangat, nggak usah ngelokro, jangan putus asa, maksimalkan potensi kita, nggak usah mikir, wah saya capek-capek gini, berusaha gini yang menikmati atasan saya misalnya, yang menikmati orang lain misalnya, teman saya yang diuntungkan, nggak usah mikir itu. Tetaplah miliki etos kerja yang baik, ya seperti yang termaksud di dalam Kolose 3 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa Tuhanlah akan memberikan upah kepadamu. Jadi urusannya ketika kita bekerja bukan dengan atasan kita, bukan dengan orang lain, tetapi urusannya betul-betul sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan berkat atau upah bagi kita. Jadi lakukan sesuatu yang harus menjadi tugas kita semaksimal mungkin. Luar biasa. Ya. Ini etos kerja tapi dilandasi keikhlasan untuk bekerja. Ya, ini akhirnya tidak hanya membuat semua yang kita buat untuk kita sendiri ya Bu, tapi akhirnya itu bisa menjadi berkat banyak orang, lebih-lebih kita bekerja untuk Tuhan. Jadi ini luar biasa Bu Ririn. Nah, lebih luas dari itu, ketika kita harus bergaul dengan masyarakat, kita juga sebagai warga masyarakat, tentu kita menghadapi banyak perbedaan, kita menghadapi banyak polemik yang lebih luas lagi. Apakah ini juga bisa diterapkan di sini? Bagaimana kita berpengharapan di konteks masyarakat yang lebih luas? Ya, baik Pak Udi. Diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, kondisi yang sulit yang dialami oleh masyarakat bisa menjadikan semua orang gampang salah paham, gampang muncul ketidakpuasan, gampang temperamental, ya, sumbu pendek. Jadi ada masalah sedikit saja gampang terjadi konflik yang besar. Nah, yang paling memprihatinkan seandainya semua itu akhirnya muncul intoleran. Nah,
Sebetulnya semua itu bisa kita atasi Pak Udi, yaitu dengan membangun harapan bersama bahwa segala kesulitan bisa diatasi jika kita memiliki sikap sabar. Kita berempati, saling menolong dan bergandengan tangan, tidak eksklusif. Jadi apa yang kita alami, ayo kita berusaha bersama-sama. Nggak cuman saya tok yang rekoso, nggak cuman Pak Udi tok yang sengsara. Ayo kita berjuang bersama, pasti semuanya bisa berlalu. Begitu Pak Udi. Ya, luar biasa. Memang perlu yang namanya sinergi ya. Kita bareng-bareng, namanya bareng-bareng. Sudah punya harapan yang sama, kita bareng-bareng tentu akan lebih maksimal hasilnya Ibu ya. Betul Pak Udi. Baik, Bu Ririn, ini pertanyaan terakhir saya ini ya. Selama kita berdiskusi, kata pengharapan ini selalu muncul. Bahkan di konteks manapun ternyata itu bisa masuk dan menjadi sumber nih ya kekuatan kita. Tapi di konteks Paskah sendiri, ini kaitannya bagaimana sih sebenarnya? Pengharapan dengan tema Paskah yang tadi Bu Ririn katakan itu adalah ia mendahului ke Galilea, jangan takut. Ini bagaimana? Ya, betul. Ya, kita melihat kata-kata tema tadi itu, ia mendahului ke Galilea, jangan takut. Pertanyaannya, mengapa sih kok Yesus malah hadir di Galilea? Begitu istimewakah Galilea sehingga kok Tuhan hadir di sana? Ternyata secara manusiawi tidak ada yang istimewanya buat Galilea. Karena apa? Ternyata Galilea adalah merupakan simbol daerah yang terbelakang, daerah yang miskin, kurang pendidikan dan pantas untuk diabaikan. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus hadir di sana. Nah, ini berarti sebagai bukti bahwa kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan, di mana Yesus berbela rasa kepada manusia, kepada yang tertindas, kepada yang miskin dan menderita dan tidak berdaya. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita itu seperti Galilea. Banyak hal yang seringkali memposisikan kita menjadi orang yang tidak berdaya. Bahkan kadang-kadang merasa kok aku tertindas itu. Kok aku merasa sepertinya berat sekali hidupku ini. Kita tidak berdaya. Nah, ketika kita mengalami hal ini, ingatlah, jangan takut. Banyak permasalahan yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Kita tidak sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Sebab Yesus bangkit, maka ada hari esok. Miliki semangat baru untuk menyambut masa depan yang penuh harapan. Dan sebagai penutupnya, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pak Udi, kalau Tuhan Yesus saja, nyawanya saja sudah diserahkan untuk kita. Apalagi kalau cuma menyelesaikan masalah hidup kita. Jadi tetaplah semangat, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Demikian Pak Udi. Terima kasih Bu Ririn untuk diskusi dan perbincangan kita. Ya. Luar biasa, ini semoga menjadi semangat. Punya wawasan baru. Lebih-lebih di tema yang khusus untuk tahun ini, semoga warga umat Kristen di Gunung Kidul bisa merayakan Paskah dengan kedalaman hati dan juga pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Ririn. Selamat melayani di Paskah ini untuk keluarga juga. Terima kasih Pak Udi. Terima kasih. Baik sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ibu Arinenta Hanse SPAG, penyuluh agama Kristen Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya Vincentius Udi Prastyo undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Roh selanjutnya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.